Selamat malam jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita tidur, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu sampai pada malam hari ini. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, akan membaca firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 2 Korintus 7 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Kompromi Membawa Petaka, diambil dari Nats 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Dalam dunia bisnis maupun politik, kita mengenal apa yang disebut dengan kompromi. Dalam situasi tertentu, kompromi dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Lantas, dapatkah kompromi diterapkan dalam sikap kekristenan? Saya rasa sulit menemukan keuntungan dalam dunia kompromi bagi kekristenan. Bahkan sebaliknya, kompromi hanya menghasilkan malapetaka. Tetapi masih saja ditemukan orang-orang Kristen yang berusaha mendirikan doktrin baru dengan menggabungkan beberapa unsur dunia dalam konteks kebenaran. Mungkinkah gelap dapat bersatu dengan terang? 2 Korintus 6 ayat 14. Itulah sepenggal kalimat yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Contoh, kita lihat Yusuf yang tinggal dalam rumah Potifar. Yusuf setiap hari sering berduaan dengan istri Potifar. Yusuf bukannya tidak sadar akan bahaya yang mengancam kemurnian hatinya. Bagaimana tidak? Setiap hari istri Potifar menggodanya. Perlukah Yusuf melakukan kompromi? Seandainya Yusuf berkompromi terhadap dosa, maka ia akan mendapatkan hadiah-hadiah dari istri Potifar. Ketika ujian terhadap hati nuraninya itu tiba, di mana istri Potifar memaksa tidur dengannya, maka ia hanya mempunyai satu pilihan, yaitu melarikan diri. Sejarah akan berubah bila Yusuf mengambil sikap kompromi. Dia tidak akan mencapai mimpi yang Tuhan berikan. Yusuf akan menjadi pecundang sepanjang masa. Tetapi justru karena sikapnya tidak mengenal kompromi itulah ia terhindar dari petaka.
Dan akhirnya Yusuf dapat mencapai mimpinya, yaitu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun prosesnya begitu panjang, tetapi komitmen untuk hidup dalam kebenaran telah dipegang teguh oleh Yusuf. Kita sebagai orang percaya yang sudah dilahirkan kembali, menerima hidup baru dari Roh, kita masih mempunyai tabiat berdosa dengan kecenderungan jahat. Tabiat berdosa yang tinggal dalam diri kita tidak dapat dijadikan baik. Itu harus dikalahkan dan dimatikan oleh kuasa karunia Roh. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Orang percaya akan menang dengan menyangkal diri setiap kali, setiap hari, menyingkirkan setiap rintangan dan dosa, melawan segala pencobaan yang mendatangkan dosa. Dengan kuasa Roh, orang percaya sendiri berperang melawan tabiat berdosanya, menyalibkan dan mematikannya setiap hari. Itulah yang harus kita lakukan. Dengan proses penyangkalan diri ini dan berserah kepada karya pengudusan oleh Roh Kudus, kita akan dibebaskan dari kuasa tabiat berdosa itu dan kita hidup sebagai orang Kristen yang rohani. Roma 6 ayat 13 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Waspadalah, karena dari kompromi yang kecil akan berkembang menjadi kompromi yang besar. Jadi ambillah sikap anti kompromi terhadap dosa, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah Bapa Engkau saja memberikan Roh yang setiap hari bekerja dalam hidup kami, berperang melawan segala macam dosa, melawan segala hal-hal yang jahat dalam hidup kami, agar kami dapat layak dan dapat selalu menjadi kebanggaan-Mu dan menjadi orang yang benar-benar suci di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar kami akan tidur dan beristirahat. Biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak sehingga besok kami dapat bangun dengan kekuatan yang baru yang daripada-Mu saja ya Bapa. Ampuni ya Bapa semua dosa-dosa yang telah kami perbuat. Semuanya ini kami minta melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.